Hai, aku Widya Maria Lesyani. Aku akan jelasin tentang latar belakang berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Nah, berdirinya Kerajaan Mataram Islam itu dikaitin dengan beberapa kerajaan yang udah ada sebelumnya, yaitu Kerajaan Demak dan Kerajaan Pajang. Nah, setelah Kerajaan Demak mengalami kemunduran, ibu kotanya itu dipindahin ke Kerajaan Pajang dan dimulailah Pajang sebagai kerajaan. Terus Kerajaan Pajang ini terus mengadakan ekspansi dan dia tuh punya konflik dengan keluarga Arya Panangsang yang akhirnya si Arya Panangsang ini juga dapat ditaklukkan. Nah, Jaka Tingkir sebagai raja di Kerajaan Pajang ini, dia tuh memberikan hadiah kepada dua orang yang udah bisa menaklukkan si Arya Panangsang ini, yaitu Ki Ageng dan Ki Penjawi. Masing-masing dapat hadiah-hadiahnya. Si Ki Ageng ini dapat hadiah yaitu wilayah tanah yang akhirnya dia bangun menjadi desa yang makmur dan dapat bersaing dengan Kerajaan Pajang. Nah, pada tahun 1575, si Ki Ageng ini meninggal dunia dan akhirnya digantikan oleh putranya yaitu Sutawijaya. Nah, 3 tahun kemudian, Sutawijaya ini mulai berontak pada Pajang. Terus, raja dari Kerajaan Pajang ini juga meninggal dunia yaitu Hadiwijaya dan digantikan oleh Pangeran Benowo. Tapi si Pangeran Benowo ini gak mampu untuk mengatasi gerakan pemberontak yang dipimpin oleh Aryo Pangiri. Makanya dia mencari teman, yaitu teman masa kecilnya untuk membantu dia, yaitu si Sutawijaya ini. Nah, setelah si Sutawijaya ini mengiyakan untuk membantu si Pangeran Benowo ini untuk mengalahkan si Aryo Pangiri dan juga merebut Kerajaan Pajang. Nah, pada tahun 1586 si Pangeran Benowo ini menyerahkan mahkotanya kepada si Sutawijaya dan juga secara resmi mengakhiri Kerajaan Pajang. Nah, dengan demikian berdirilah Kerajaan Mataram Islam dengan Danang Sutawijaya sebagai raja pertama. Shalom, nama saya Renata Metelin dari kelas 10 IPA 1 akan menjelaskan tentang sistem politik di Kerajaan Mataram Islam. Pada masa pemerintahan Sultan Agung dari tahun 1613 sampai 1645, Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya. Nah, Sultan Agung berhasil menaklukkan banyak daerah seperti Demak, Jepara, Lasem, Tuben, Madura, Semarang, Ponorogo, dan lainnya. Bahkan, bukan hanya wilayah Jawa saja, tetapi Palembang, Sukadana di Kalimantan, dan Goa pun juga. Awalnya, Surabaya belum berhasil ditaklukkan oleh Mataram, sehingga Mataram pun menyerang Surabaya dengan 80.000 prajuritnya. Setelah diserang habis-habisan oleh Mataram, Surabaya pun dapat dikuasai tahun 1625. Pada tahun 1628 dan pada tahun 1629, Sultan Agung mencoba untuk menyerang Belanda di Batavia, tetapi gagal karena kapal-kapal pengangkut beras ditenggelamkan oleh VOC dan gudang-gudang beras pun dibakar oleh mata-mata VOC. Usaha Mataram untuk menangkal kekuasaan Belanda pun terus-menerus berlanjut selama masa kekuasaan Sultan Agung. Belanda pun menguasai jalur perdagangan laut di Nusantara. Karena Belanda menyulitkan Kerajaan Mataram sehingga mendorong Kerajaan Mataram untuk menyerang Belanda secara langsung. Tetapi usahanya pun terhenti karena Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Setelah Sultan Agung wafat pada tahun 1645, digantikanlah oleh putranya Amangkurat yang memerintah dari tahun 1645 sampai 1677. Selama masa pemerintahnya ini, Mataram mengalami kemunduran karena Amangkurat memerintah dengan kejam dan tidak cakap. Kebijakan-kebijakan Amangkurat pun menyebabkan perlawanan dari vassal Mataram.
seperti perlawanan Trunojoyo, yaitu sebuah pemberontakan yang dipimpin oleh Trunojoyo dan menyebabkan Amangkurat pun melarikan diri dan wafat di Tegalaru pada tahun 1677. Setelah Amangkurat I wafat, digantikanlah oleh putranya Amangkurat II. Nah, selama masa pemerintahan Amangkurat II ini, Kerajaan Mataram dikuasai oleh pemerintahan Belanda sebagai bentuk imbalan karena telah menolong Amangkurat untuk berkuasa. Terus sebagai imbalannya juga, Amangkurat II mengadakan perjanjian dengan VOC untuk menyerahkan Semarang dan juga mengakui monopoli VOC. Selanjutnya Belanda pun berhasil memecah belah Kerajaan Mataram menjadi negara kecil, dan dalam perjanjian Giyanti tahun 1750 pun dibilang kalau wilayah Mataram dibagi menjadi Kesultanan Yogyakarta dengan rajanya Hamengkubuwono I dan Kasunanan Surakarta dengan rajanya Pakubuwono III. Demikianlah Kerajaan Mataram pun dipecah-pecah. Dan sekian presentasi saya tentang sistem politik di Kerajaan Mataram Islam. Terima kasih. Sistem ekonomi di Kerajaan Mataram Islam. Jadi Kerajaan Mataram Islam ini karena posisinya berada di pedalaman, kerajaan ini menggantungkan perekonomiannya pada hasil pertanian. Sedangkan daerah pesisir pantai di wilayah yang dikuasai tidak dimanfaatkan. Dengan mengandalkan pertanian, Mataram melakukan penaklukan ke beberapa kerajaan di Jawa Timur dan Jawa Barat. Penarikan upeti dari wilayah-wilayah kekuasaan penghasil beras membuat perekonomian Kerajaan Mataram Islam berkembang dengan cepat. Sebagai negara agraris, Mataram mampu meningkatkan produksi beras dengan memanfaatkan beberapa sungai di Jawa sebagai irigasi. Mataram juga mengadakan pemindahan penduduk atau transmigrasi dari daerah yang kering ke daerah yang subur dengan irigasi yang baik. Dengan tersebut, Mataram banyak mengekspor beras ke Malaka. Kerajaan-kerajaan Islam di pesisir Jawa tidak hanya menambah kekuatan politik, tapi juga kekuatan ekonomi. Dengan demikian, ekonomi Mataram tidak semata-mata bergantung kepada ekonomi agraris, tetapi juga karena pelayanan dan perdagangan. Halo, nama saya John Hansen dan saya kali ini akan menjelaskan aspek sosial budaya Kerajaan Mataram Islam. Nah, yang pertama itu pada masa kekuasaan Raja Sultan Agung, raja itu selalu menjalankan ibadah sholat Jumat bersama rakyatnya. Nah, tujuannya apa nih? Tujuannya adalah untuk membangun hal-hal spiritual yang sebelumnya tidak dilakukan oleh raja-raja sebelumnya. Nah, yang kedua itu terjadi akulturasi, yakni pada penanggalan yang sebelumnya Jawa Hindu atau Saka menjadi tahun Islam atau Hijriah sejak tahun 1633. Nah, tujuannya apa sih? Nah, tujuannya itu Sultan Agung itu mau agar perayaan-perayaan agama Islam itu dapat dilaksanakan sesuai dengan waktunya. Untuk itu diciptakan sebuah sistem penanggalan baru yang merupakan perpaduan antara kalender Saka dan kalender Hijriah. Nah, sistem penanggalan ini yang kemudian dikenal sebagai kalender Jawa atau kalender Sultan Agungan. Nah, lalu yang ketiga, muncul akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dan Islam, yakni acara grebek yang pada awalnya adalah sebuah tradisi pada zaman Majapahit untuk pemujaan roh nenek moyang, kemudian digeser menjadi perayaan hari besar umat Islam. Nah, lalu yang keempat, Sultan Agung itu melakukan banyak usaha, antara lain memindahkan persawahan dan petani ke daerah Kerawang. Nah, pertanyaannya, kenapa nih Sultan Agung kok pindahin para petaninya? Alasannya, karena pada masa itu merupakan masa perkembangan dan pertumbuhan kerajaan, sehingga kerajaan Mataram Islam itu butuh banyak uang karena lalu Mataram Islam ini kan
kerajaan agraris, makanya para petani dipindahkan ke daerah Karawang yang tanahnya lebih subur agar hasil panennya lebih banyak sehingga bisa dijual lebih banyak itu. Lalu yang kelima, Sultan Agung mengirimkan utusannya ke Mekah pada tahun 1641. Alasannya karena ingin memperkuat legitimasi kekuasaannya. Nah, sewaktu kembali utusannya itu membawa pengesahan gelar sultan dan kemudian para ulamanya diangkat menjadi penasehat kerajaan. Nah, lalu yang keenam, Sultan Agung menyusun kitab Sastra Gending dan Hukum Surya. Apa sih Sastra Gending sama Hukum Surya itu? Nah, Sastra Gending ini dikenal juga kitab filsafat dan Hukum Surya ini adalah kitab undang-undang perpaduan antara hukum Islam dan hukum adat Jawa. Nah, itu dia tadi aspek sosial kebudayaan Kerajaan Mataram Islam. Sekian dari saya. Halo Miss, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang keruntuhan Kerajaan Mataram Islam. Keruntuhan ini bermula dari penyerangan yang dilakukan oleh kerajaan dan pasukan Trunojoyo di wilayah Kerajaan Mataram Islam. Itu terletak di Surabaya hingga Cirebon dan titik akhir penyerangannya ialah berada di Yogyakarta. Sadar akan ancaman itu, akan bahaya itu, Pangeran Adipati Anom memutuskan untuk kerjasama kembali kepada ayahnya Amangkurat I. Namun sebelum hal itu terjadi, Trunojoyo menyadarinya lalu menyerbu kediaman ayah dari Pangeran Adipati. Itu di Pleret. Setelah itu, sadar akan hal penyerangan dadakan yang dilakukan oleh Trunojoyo, Amangkurat I melarikan diri dan dia dalam keadaan sakit dan akhirnya meninggal dunia di Tegal, Jawa Tengah. Nah, singkat cerita, lalu setelah berhasil menguasai Kerajaan Mataram Islam, Trunojoyo itu menikahi salah satu putri dari Amangkurat I. Sadar lagi akan ancaman bahaya yang dilakukan oleh Trunojoyo. Lagi-lagi Pangeran Adipati Anom dia bekerja sama dengan VOC untuk menjadikannya sekutu untuk berperang melawan Trunojoyo. Singkat cerita, Trunojoyo berhasil takluk dan pasukannya juga akhirnya dikalahkan juga, dipukul mundur. Akhirnya pada kesepakatan dari antara dua pihak, antara pasukan Adipati dan VOC dan pasukannya Trunojoyo dihukum mati. Lalu setelah dihukum mati, akhirnya VOC itu kan karena dia telah membantu dari penyerangan Pangeran Adipati, itu dia mendapatkan kekuasaan dan dia lebih leluasa untuk memasuki wilayah Kerajaan Mataram Islam. Maksudnya lebih bisa gitu untuk ikut campur tangan dalam hal-hal yang terkait pemerintahan di Kerajaan Mataram Islam. Nah, karena hal itu Pangeran Adipati Anom sadar bahwa VOC bisa lebih leluasa pada Kerajaan Mataram Islam. Lalu setelah ia diangkat jadi Amangkurat II sebagai pengganti dari ayahnya ini, dia meninggalkan Kesultanan Mataram Islam. Lalu dia mulai melarikan diri ke Solo, Jawa Tengah, yaitu dia untuk bertujuan untuk mendirikan kerajaan baru yang bernama Kasunanan Kartasura. Dan pusatnya ialah di Solo, Jawa Tengah pada tahun 1680. Dan karena tidak ada lagi yang menjembatani kerajaan dari Mataram Islam, putus sudah di Pangeran Adipati Anom, dan disitulah kehancuran keruntuhan Kerajaan Mataram Islam. Sekian, terima kasih Miss video dari saya. Tuhan Yesus memberkati.